Selamat siang Bapak Ibu sekalian. God's glory and the sinful world. Saya dasari dari Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 6 ayat 1 sampai ke-8, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan berbagai bagi mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga sungguh-sungguh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Dan di bulan ini ada satu momen yang sejarah yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ingat sebagai orang-orang reform, yaitu lahirnya reformasi. 31 Oktober 1517. Bapak Ibu sekalian, saya melihat reformasi merupakan sebuah gerakan yang sebagai bentuk intervensi Tuhan di dalam sejarah umat manusia, khususnya di dalam sejarah gereja. Karena pada waktu gereja melakukan begitu banyak penyimpangan, ada suatu ketidakkonsistenan apa yang diajarkan dengan praktik-praktik kehidupan bergereja pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, gerakan reformasi ini memiliki suatu semangat untuk mengembalikan gereja-gereja kepada pengajaran firman Tuhan, yang kemudian akhirnya membuahkan 5 sola. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli Deo gloria. Saya harap kita semua sebagai orang reform tidak asing dengan kelima sola ini. Bahkan saya harap gereja masih memiliki spirit semangat untuk melakukan kelima sola ini, baik dalam kehidupan gereja, bahkan juga dalam kehidupan pribadi sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari kelima sola itu Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana ada soli Deo gloria. Apa Bapak Ibu sekalian arti dari soli Deo gloria? Bapak Ibu sekalian, soli Deo gloria kurang lebih berarti bahwa segala hal yang dilakukan oleh manusia, saya dan saudara, harus dilakukan dengan motivasi untuk memuliakan Allah. Apa yang kita lakukan harus dimotivasi untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, namun sangat disayangkan sekali, spirit ini semakin hari semakin memudar. Termasuk dalam kehidupan bergereja. Memudarnya sikap yang memuliakan Allah terlihat dari bagaimana cara manusia menjalani kehidupannya. Manusia disadari atau tidak lebih memuliakan dirinya sendiri. Self-glorification. Gereja lebih memikirkan apa yang menjadi keinginan kebutuhan jemaat. Bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah itu memungkinkan saya dan saudara telah sungguh-sungguh melakukan soli Deo gloria? Manusia lupa bahwa dirinya adalah ciptaan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bapak sekalian, di samping itu, memudarnya semangat soli Deo gloria dikarenakan manusia memiliki gagasannya sendiri tentang siapakah Allah.
Memang kita tidak membuat patung atau menyembah ilah lain. Tetapi kita memikirkan keberadaan Allah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kita menciptakan Allah sendiri dalam pemahaman kita. Manusia membangun image Allah dari pemahamannya sendiri, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Bapak sekalian, ada dua bukti yang saya betul-betul lihat dari kisah nyata yang saya lihat, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kurang lebih waktu itu saya setahun atau 2 tahun masuk Bandung, ya, pelayanan di Hosana, Bapak sekalian. Dan waktu itu pastori kami masih di Sukamulya. Tentu di Surasumantri banyak tempat makan enak, betul mahasiswa Maranatha? Ya, dalam masa pandemi ya. Salah satunya kalau nggak salah namanya Inti Laut, itu food court ya. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya pergi malam-malam karena ingin membeli mie siantar. Di situ ada mie siantar enak, tapi haram. Ya, saya beli Bapak sekalian. Dan yang menarik sekali Bapak sekalian, di food court itu juga ada segerombolan atau sekumpulan anak-anak pemuda Kristen. Mengapa saya katakan gerombolan anak-anak Kristen, pemuda-pemudi? Karena mereka kan ulang tahun, terus mereka menyanyi pujian selain selamat ulang tahun, lalu mereka berdoa. Ya, biasa saya kepo. Saya pengen tahu, Bapak sekalian. Wih, banyak ya. Nah, Bapak sekalian, di samping saya, kurang lebih jaraknya ya segini begitu ya. Ada satu mahasiswi memakai tas ransel membelakangi saya. Lalu pemimpin kelompok kecil atau KTB-nya, ya entah itu hamba atau bukan, memimpin dalam doa. Dia menyebutkan, karena hari ini ulang tahun, hari yang baru bahagia bagi teman kita, si Anu, mari kita berdoa. Pada waktu mereka ulang tahun, ya nyanyi, semua bertepuk tangan, konsen sama pribadi ya yang diulang tahunkan pada waktu itu. Tapi ketika berdoa, Bapak sekalian, ada yang menarik. Si mahasiswi ini Bapak sekalian dengan pakai tas ransel sambil makan loli, berdoa kan, pegang HP Bapak sekalian, chatting lewat line. Saya gak mau kepo apa isinya. Lalu Bapak sekalian, si pemimpin ini yang berdoa, doa amin, 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 haleluya, haleluya. Saya perhatikan terus, sampai akhir doa, begitu. Pertanyaan saya, apakah itu menunjukkan kehidupan yang memuliakan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu akan melihat saya, wah Bapak terlalu menghakimi. Lihatlah hatinya. Apakah kondisi demikian juga mencerminkan hati yang memuliakan Tuhan? Gagasan apa yang dibangun oleh mahasiswi ini tentang Allah atau Allah yang disembahnya? Tidak hanya itu Bapak sekalian, di Hosana. Saya tidak akan ngomongin keborokan gereja lain. Saya ngomongin gereja kita sendiri. Supaya apa? Diberesi. Karena kadang masalah rumah tangga gak diberes. Kenapa? Terlalu kepo ngurusi rumah tangga orang lain. Rumah tangga sendiri kagak beres. Kurang lebih 1,5 tahun saya ibadah di Hosana, khususnya KU3. Saya gak tenang ibadah. Kenapa? Ngawasi anak-anak ibadah bagaimana. Termasuk para pelayan Tuhan. Termasuk para pelayan ibadah. Bapak sekalian, sebelumnya saya sudah ada kabar. Info. Kok Andri? Nanti kok ya. Kok jangan kaget. Nanti kalau 2 orang ini melayani di Hosana, setiap khotbah turun ke bawah. Terus gua ngomong, ya udahlah, biarin, mungkin dia mau pipis ke toilet, masa gua tahan? Batu ginjal nanti berabe. Enggak kok, coba nanti kau perhatiin. Allah, kamu udah pikir negatif aja. Saya bilang ke pengurus gitu ya. Enggak kok, coba nanti lihat. Oke. Terus sekalian di hari itu saya ingat, waktu itu yang khotbah Pak Tediho, saya di balkon. Bapak sekalian, benar Bapak sekalian, 2 pemuda tidak ada. Kirain saya dia terangkat ke surga. Saya bilang, kemana tuh? Gak ada. Cuk, pengurusnya bilang, kok Andri, percaya nggak? Gak ada kan? Udah, mungkin dia mau pipis. Coba ke toilet, kok periksa. Gila, gue harus perhatiin atau ngawasin anak orang pipis begitu ya. Benar nggak ke toilet? Saya ke bawah.
Di toilet gak ada. Di mana? Di depan. Ngapain begini sekalian? Bukannya melihat murka Tuhan, tapi dengan nyata. Masuk ke dalam ibadah dengan khotbah. Yang itu yang depan audit. Yang ini saya sedih Bapak sekalian. Saya pulang nangis. Tidak ada ketawa saya. Pelayan ibadah yang katanya memuliakan Tuhan, memain musik dengan begitu hebat. Ketika khotbah, turun ke bawah. Apakah itu sudah membuktikan bahwa yang penting lihat hati saya, yang penting lihat semangat saya melayani? 1,5 tahun Bapak sekalian, saya mengawasi para pelayan ibadah, jemaat Tuhan yang beribadah, khususnya anak muda. Gak tenang saya ibadah, kenapa? Harus ngawasin. Pelayan ibadah suka kumpul di situ. Main ini Instagram. Chattingan. Apakah itu sudah membuktikan bahwa saya dan saudara sudah beribadah kepada Tuhan? Ini harus menjadi perhatian buat sekalian untuk orang tua dan juga para pemimpin gereja. Jangan asal makanya pilih pelayan Tuhan. Hanya sekedar skill, bisa main musik. Image apa yang dibangun oleh anak muda ketika mikir tentang siapa Allah? Apakah hanya dilihat bahwa Allah itu penuh kasih? Apapun saya lakukan, Tuhan pasti mengampuni saya. Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak pernah murka. Padahal kalau kita perhatikan dalam kitab Yesaya sekalian, Tuhan itu murka kepada bangsa Yehuda yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Image apa yang dibangun? Bagaimana melakukan solidio gloria? Apakah dalam beribadah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Atau hanya untuk sekedar performance? Saya ingin dipuji, saya ingin dilihat, saya bisa. Tidak butuh Tuhan, yang penting apa? Skill. Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan, bukan masalah practical thing, tapi spiritual thing. Maksudnya apa? Bagaimana kita sebagai pelayan bersikap terhadap Tuhan? Bagaimana saya menyembah kepada Tuhan? Jangan hanya berdasarkan daripada gak ada orang. Sumber daya manusia kurang. Asal pilih orang. Yang penting apa? Skillnya bagus. Bagaimana keberadaan anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dalam gereja aja seperti itu. Perhatikan anak muda. Kita semua akhir daripada kehidupan kematian. Dan di dalam kematian itu kita berhadap dengan Allah Bapa kita. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Bapak sekalian, seorang penulis bernama A.W. Tozer, dia mengatakan, yang terpenting mengenai seorang bukanlah apa yang dikatakan atau dilakukannya pada saat-saat tertentu, melainkan bagaimana pendapatnya tentang Allah. Pendapat yang terdapat jauh di dalam hatinya.
Saya tidak tahu pendapat apa yang terdapat di dalam hati Anda sekalian tentang Allah. Apakah pendapat Anda tentang Allah dibangun hanya berdasarkan gagasan Anda sendiri? Yang lahir dari apa? Kebutuhan atau keinginan? Atau sebaliknya pendapat Anda tentang Allah dibangun dari kebenaran firman Tuhan? Bapak sekalian, kebenaran firman Tuhan pada dengan jelas mengungkapkan siapakah Allah. Allah adalah pribadi yang maha kuasa dan maha kudus. Bapak sekalian, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha kudus, maka patut dan layak kita memuliakan Allah. Baik itu melalui perbuatan, perkataan, dan motivasi kita. Bapak sekalian, bagian firman Tuhan yang kita dengar dan bahas hari ini, Bapak sekalian, diawali dengan catatan sejarah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, ayat 1a. Pertanyaan kita, siapakah Raja Uzia? Dia adalah raja yang luar biasa dan memerintah sangat lama, kurang lebih 50 tahun. Awal kepemimpinannya ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Awalnya Bapak sekalian. Dan Tuhan membuatnya berhasil. 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Jika kita lihat pada kitab 2 Tawarik 26 ayat 1-15. Di sana dituliskan berbagai macam bentuk pencapaian di bawah pemerintah Raja Uzia, Bapak sekalian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bangsa Yehuda di era Raja Uzia mengalami kemajuan dalam banyak hal, termasuk dalam hal administrasi dan militer. Namun sangat disayangkan sekali, pencapaian demi pencapaian yang Raja Uzia raih mengakibatkan terjadinya perubahan sikap terhadap Tuhan. Sayang sekali Bapak sekalian. Raja Uzia yang tadinya setia kepada Tuhan, berubah sikap terhadap Tuhan. Yang tadinya setia pada Tuhan, tetapi kemudian berubah menjadi pribadi yang berubah setia kepada Tuhan. Setelah ia merasa bahwa kekuasaannya telah kokoh, ia menjadi sombong, Bapak sekalian. Kesombongan Raja Uzia terlihat ya saat Raja Uzia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan yang seharusnya dilakukan oleh para imam. Jadi Raja Uzia mengambil peran atau tanggung jawab iman. Dan akibatnya kita dapat lihat di ayat selanjutnya, Raja Uzia ditulahi oleh Allah dengan sebuah penyakit kusta. Penyakit kusta yang dialami oleh Raja Uzia dirasakannya sampai akhir hidupnya. Dengan matinya Raja Uzia maka bisa dikatakan menjadi awal dari sebuah krisis bangsa Yehuda sekalian. Ditambah dengan kemunculan bangsa Asyur yang makin besar, keadaan Yehuda benar-benar semakin terpuruk. Di tengah persoalan yang pelik seperti inilah, Yesaya mendapat sebuah penglihatan dan panggilan. Ya. Penglihatan dan panggilan ini merupakan sebuah tanda adanya harapan bagi bangsa Yehuda. Dan di samping itu, penglihatan dan panggilan Allah terhadap Yesaya bisa dikatakan sebagai perjumpaan Allah dengan Yesaya. Bapak sekalian, perjumpaan ini merupakan inisiatif Allah yang memiliki tujuan, yaitu Allah mau memakai Yesaya menjadi alatnya untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda. Dan di dalam perjumpaan tersebut, Allah bukan hanya memberikan mandat atau tugas kepada Yesaya, tetapi melalui perjumpaan ini pun Allah ingin menyatakan siapa dirinya kepada Yesaya. Bapak sekalian, pada bagian ini saya harap kita semua betul-betul memperhatikan dengan seksama perjumpaan Allah dengan seseorang yang hendak dipakainya untuk melayani bukan hanya dialami oleh Yesaya saja, tapi juga dialami oleh beberapa tokoh Alkitab. Sebagai contoh, Musa, ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bebas dari bangsa dari bangsa Mesir. Musa terlebih dahulu berhadap dengan Allah dalam penampakan semak belukar yang tak terbakar. Lalu Bapak sekalian, Petrus pada saat ia menjadi penjala manusia dari penjala ikan, sebelumnya dia bertemu dengan Allah, Tuhan Yesus. Lalu Paulus, ketika dia dipakai oleh Allah untuk menjadi alat di dalam pemberitaan Injil, dia juga terlebih dahulu bertemu dengan Allah secara pribadi. Jadi Bapak sekalian, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan setting daripada perjumpaan Allah dengan manusia yang mau dipakainya, maka kita pun dapat melihat satu kondisi mereka yang tidak siap dan tidak tahu jika pada saat itu dirinya akan dijumpai Allah dan dipakai oleh Allah.
Bapak sekalian, melalui perjumpaan Allah dengan Yesaya, maka kita dapat memperoleh pemahaman bahwa sebelum Allah ingin memakai seseorang untuk menjadi alatnya, menjadi pelayannya, Ia ingin orang tersebut mengenal terlebih dahulu siapakah Allah. Ini yang saya maksud spiritual thing. Bukan hanya skill, bukan hanya kepintaran, bahkan hanya berdasarkan daripada pengalaman. Karena saya sudah lama melayani. Bukan, tapi spiritual thing. Perjumpaan Allah dengan dirinya. Nah, sebelum Allah ingin memakai seseorang untuk melayaninya, Ia ingin orang tersebut mengenal terlebih dahulu siapakah pribadi yang dilayaninya. Allah ingin para hambanya, pelayannya, saya dan saudara, menyembah Allah sebagai pribadi yang mengutus, bukan pada pelayanan yang dipercayakannya. Bapak sekalian, jadi Bapak sekalian prinsipnya, perjumpaan diri kita dengan Tuhan itu harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Setiap pelayan Tuhan harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak sekalian, oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan bagaimana relasi saya dan saudara dengan Tuhan. Tanpa kita mengalami terlebih dahulu perjumpaan ini, maka pelayanan akan menjadi perbudakan. Zaman sekarang ada istilah bucin ya. Budak. Bukan buncit ya. Bucin. Bucin apa? Budak cinta. Masa anak muda gak tahu atau saya yang terlalu muda nih. Budak cinta. Apa budak cinta? Karena cinta akan aku lakukan apa saja. Betul? Termasuk apa? Cipak-cipok, cium tuh. Ya. Di samping itu, kalau pelayanan tidak didasari daripada perjumpaan kita dengan Tuhan, maka pelayanan bisa jatuh kepada apa? Percitraan, performance. Apalagi kalau kita ngerasa diri punya masalah, haus penghargaan. Ngerti? Kemungkinan orang yang suka gampang pundung, mungkin ini masalahnya. Kurang dihargai. Entah di rumah sebagai suami kurang dihargai, sebagai istri kurang dihargai. Di pekerjaan juga begitu, di relasi sama teman-teman juga begitu. Dibawa ke gereja. Kurang dihargai. Jadi apa? Pencitraan. Walaupun ya yang namanya manusia bego kalau jujur ya, betul nggak? Apa lakukan? Untuk memuliakan Tuhan. Betul? Tapi mungkin bisa jadi untuk pencitraan, performance. Apalagi kalau sudah merasa keluar duit banyak. Ngerasa saya udah lama di sini. Merasa saya sudah menjabat sebagai pemimpin. Bapak sekalian, Allah memanggil kita tidak selalu melalui penampakan, tapi juga melalui firman-Nya. Lukas 3 ayat 2, mari saya bacakan. Ini panggilan Yohanes Pembaptis sebelum dipakai oleh Tuhan. Lukas 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Pada saat itu Bapak sekalian, kondisi ya Yohanes hidup itu kondisi yang dimana pemerintah, para pejabatnya penuh dengan korup. Para imam tidak melakukan ya tugas dan tanggung jawabnya yang sepatutnya seharusnya sebagai seorang imam. Firman-Nya. Jadi Bapak sekalian, penting juga dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Sejauh mana firman itu berbicara dalam kehidupan kita? Apakah firman itu masih datang dalam kehidupan kita? Atau ada satu yang menghalangi, yaitu dosa. Jadi intinya Bapak sekalian, perjumpaan Allah terhadap diri kita sifatnya personal. Dan Tuhan bisa memakai segala macam cara. Tapi yang pasti melalui firman-Nya. Bapak sekalian, dengan begitu pentingnya perjumpaan Allah sebelum kita melayani, maka jangan ada lagi perkataan seperti ini. Siapa tahu nanti saat melayani ada perubahan. Tuhan penuh kasih, menerima orang yang berdosa. Masa orang berdosa mau pelayanan gak boleh? Gereja harus menunjukkan kasih. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkata atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak sekalian, sepertinya pelayanan itu hanya untuk coba-coba atau dipakai untuk mempertobatkan orang.
Karena apa konsep tadi? Siapa tahu nanti saat pelayanan ada berubah. Masalahnya siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Syukur Bapak sekalian jika dalam melayani orang tersebut mengalami pertobatan. Namun nyatanya orang-orang yang melayani tanpa terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya tidak dikuasai oleh firman Tuhan, mengakibatkan pribadi atau orang ini membawa kekacauan. Dan akhirnya menjadi racun dalam pelayanan. Seperti corona. Lambat laun bawa racun. Bahkan Bapak sekalian dalam 1 Timotius 3:6, di situ dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang baru bertobat aja jangan dulu pelayanan, tapi diperlengkapi dulu, kasih pemahaman dulu. Apalagi yang pertobatannya nggak jelas. Bukankah ini prinsip dalam firman Tuhan? Ketika Allah berjumpa dengan Yesaya dalam kemahakuasaannya dan kemahakudusannya, Yesaya dengan spontan menyadari keberadaan dirinya yang berdosa. Bapak sekalian, ketika Rasul Petrus ya di dalam perahu itu melihat bahwa dia adalah Tuhan, apa yang Petrus lakukan? Dia tersungkur. Ya, Yesaya juga sama. Ya, celaka aku. Nah, sekarang Bapak sekalian, zaman milenial atau orang beribadah ketemu sama Tuhan, udah terlambat, ya masih petatang-petenteng. Mending ibadah kusuk, main gadget. Mending kalau gadget kayak sekarang ini nih, Bapak Ibu nyatat khotbah, bukan browsing, bukan lihat Instagram, atau chattingan dengan teman. Beb, aku lagi di gereja, ingat ya, kuduskan hari Sabat, tapi dia main chattingan dia. Bapak sekalian, Yesaya menyadari kenajisan dirinya dan bangsa Yehuda. Oleh karena itu Bapak sekalian, seorang yang bernama John Calvin, dia mengatakan, pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan terhadap diri sendiri. Itulah yang terjadi pada Yesaya Bapak sekalian. Melihat Allah dalam segala kemuliaannya, kemahakuasaannya, kemahakudusannya, membuat Yesaya menyadari siapa saya. Begitu juga seharusnya yang terjadi dalam diri kita. Siapa kita? Ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya. Hosana. Ya, para hamba Tuhan penatua sampai memperjuangkan kenapa ada ibadah offline. Walaupun live streaming, betul? Saya hargai Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak muda khususnya yang datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, saya melihat dalam masa online ini jadinya keenakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hari Sabat harusnya ibadah, pergi ke tempat wisata. Saya bingung Bapak sekalian. Disuruh ke gereja, gak mau. Kenapa? Takut virus corona. Tapi ke kafe, ke tempat hiburan, lebih beriman daripada ke gereja. Ngerti? Seolah-olah virus corona hanya ada di gereja. Virus corona hanya terjadi di hari Sabat. Ya. Saya memahami dan mengerti kalau ada anak muda yang habis dari zona merah memang gak boleh ke sini. Tetapi kalau memang secara usia bisa beribadah ke gereja. Ya, dan bersyukur gereja Hosana membuka ibadah. Datang. Jangan jadi dimanfaatkan, mager, malas gereja. Bagaimana kita ingat dan kudus hari Sabat? Nanti kalau saya ngomong gini, anak pemuda dengan teologi dan biblikal yang sangat hebat. Yang penting kok Andri, Tuhan lihat hati saya. Waduh, udah. Saya di situ bercucuran air darah. Karena gagal paham saya. Dan cilakanya orang tua. Tidak ada satu disiplin yang keras. Saya sampai bilang, lu daftar dong dari jauh-jauh hari. Lu ke bioskop aja, mau main nonton bioskop seminggu mau daftarnya hari ini. Masa ibadah gak bisa? Betul gak? Ada kan film-film ya? Waktu zamannya Marvel, betul? Kalau mau nonton harus antri kan? Daftar jauh-jauh hari, betul gak Pak Felix? Pak Felix orangnya saleh, gak pernah nonton bioskop. Betul? Pinggir Karmia?
Ya, daftar dulu kan, dari jauh hari kan, supaya dapat tiket. Nah, ibadah. Jangan deh. Kasihan bagi mereka yang mau ibadah berebutan sama gua. Waduh. Saya cuma bisa nyanyi haleluya. Ya, bukan halilintar. Jadi anak muda, kalau memang kalian bisa beribadah, sehat, jangan kalah sama lansia. Bukan karena lansia lebih dekat sama kematian, yang kematian semua juga bisa. Bukan tua aja, muda juga bisa mati. Datang beribadah kepada Tuhan, ke gereja. Kalau memang perlu buka dua ibadah, ya buka dua ibadah. Jangan online jadinya seenaknya. Sambil juga pakai celana pondok lagi. Di tempat tidur. Hebat pendeta Chandra khotbahnya. Saya begini. Ya. Saya ngomong gini, kalian mau benci saya nggak apa-apa. Tapi dibentuk saya mengasihi kalian, saya ingatkan. Ngerti? Orang tua juga mesti kerjasama. Harus keras. Jangan ke bioskop diperbolehkan, tapi ke gereja. Ya udahlah, lebih baik di rumah aja, memang di gereja ada corona. Siapa? Pak Andri coronanya. Bapak sekalian, ini masih ingat? Yang ikut STUJK? Kenal Allah, kenal diri dan tahu diri. Saya harap Bapak sekalian setelah mengikuti kelas tersebut, bukan hanya sekedar kita tahu tentang Allah. Ingat doa Ibu Ati di awal. Dia memohon supaya ketika belajar tentang Allah, jangan sekedar tahu, tapi sungguh mengenal melalui kebenaran firman Tuhan. Ada rasa kagum, takut, hormat, mengasihi Allah dan semakin memuliakannya. Kita semakin mengenal diri kita, termasuk keburukan kita, bukan hanya fokus kepada keburukan orang lain. Setelah kita kenal diri, jadilah pribadi yang tahu diri. Jangan sombong, jangan merasa sok kuat atau merasa tidak ada yang bisa melawan saya, sehingga selalu memaksakan kehendak termasuk dalam pelayanan. Jangan seperti Raja Usia sampai akhirnya Allah menulahi dengan penyakit. Bapak sekalian, seorang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah, maka dalam kehidupannya akan menyadari keberdosaannya. Dia akan mengenal dirinya. Di depan kekudusan Tuhan kita akan menyadari kesamaan kita dengan semua orang. Bahwa kita sama-sama orang berdosa. Di samping perjumpaan dengan Tuhan menyadarkan kita akan keberdosaan kita, perjumpaan dengan Tuhan juga akan menyadarkan kita akan kebinasaan kita. Sebagian orang cenderung meremehkan dosa, Bapak sekalian. Beberapa mungkin siap mengakui bahwa mereka berdosa, saya berdosa. Tapi mereka tidak benar-benar paham konsekuensi atau akibat dari dosa. Ya. Jadi di sini Bapak sekalian ada orang yang sudah mengakui dosa, ya saya memang masih berdosa, masih ada dosa dalam diri saya, tapi saya belum mau melepaskan. Hanya sebatas pengakuan saja. Bapak sekalian, manusia pantas untuk mati. Manusia pantas untuk hidup di bawah murka Tuhan. Makanya tidak heran Bapak sekalian, Yesaya mengatakan, celaka aku binasa. Bapak sekalian, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Perjumpaan Yesaya dengan Allah bukan hanya diingatkan begitu berdosanya Yesaya dan binasanya dia. Tetapi perjumpaan Allah dengan Yesaya menyadarkan dirinya akan anugerah Allah. Ayat 6 sampai ke 7. Yesaya ternyata tidak binasa. Walaupun dia pantas mendapatkan itu. Bukan karena Yesaya dosanya sedikit atau dosanya recehan. Bukan. Karena tidak ada yang namanya dosa recehan atau dosa yang lembaran ya. Kan lebih besar lembarannya. Bukan. Namun semua karena apa? Kemurahan Allah. Kemurahan dan anugerah ini diberikan atas inisiatif Allah sendiri. Termasuk diberikan kepada saya dan saudara. Yang seharusnya kita binasa di bawah murka Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Harta kita tidak bisa, jabatan kita tidak bisa. Keluarga kita pun tidak bisa. Pengalaman pelayanan pun tidak bisa. Tetapi karena anugerah dan kemurahan Allah, kita diselamatkan. Dan itu karena inisiatif Allah sendiri. Kalau tidak salah Ibu Ati bilang begini ya. Anugerah itu Tuhan tidak punya kewajiban dan manusia tidak punya hak. Betul nggak? Betul Pak Andreas? Ikut? Atas anugerah Tuhan, ya, seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah. Serafim itu lantas mendatangi Yesaya, Bapak sekalian. Dengan bara itulah ia disucikan. Nah, menariknya Bapak sekalian, penyucian atau pengudusan itu tidak begitu saja diberikan. Ada sarananya, yaitu bara dari mezbah.
Dan kemungkinan besar bara itu dari mezbah bakaran, karena tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Jadi walaupun serafim seringkali disebut yang menyala, pengudusan Yesaya tidak dihasilkan dari serafim. Serafim tetap harus mengambil bara dari mezbah bakaran. Demikian pula dengan diri kita, Bapak sekalian. Pengudusan tidak bisa diberikan begitu saja tanpa apa-apa. Pengudusan juga tidak bisa kita upayakan sendiri. Pengudusan hanya terjadi melalui korban Yesus Kristus di kayu salib. Jadi Bapak sekalian, sampai sini saya harap kita semua semakin kagum, hormat, takut, dan memuliakan Allah. Dan kita bisa melihat juga kasih Allah yang begitu besar terhadap kita, yang seharusnya kita hidup di bawah murka Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui bahwa pribadi yang kita layani adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia dan Maha Kuasa, lalu apa respon kita sebagai manusia yang telah dikuduskan? Apakah saya tinggal diam saja? Bagaimana sikap kita terhadap kekudusan itu? Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai kekudusan atau pengudusan, maka hal ini ada keterkaitan dengan proses. Saya menyadari Bapak Ibu sekalian, kekudusan bukan seperti kita memetik jari kita sudah selesai, enggak. Ini proses. Tetapi ingat, di dalam proses pengudusan ada tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan, yaitu sikap ketaatan dan ketekunan. Kalau nggak salah, Bapak sekalian nggak tahu pendeta Antoni atau pendeta Chandra itu pernah ngomong ini. Cara tidak lupa. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan kalau nggak salah pendeta Chandra menyampaikan, kalau belum dalam Kristus, arah kita ke sini. Kalau sudah Kristus, kita ke sini nih. Disinilah ketaatan dan ketekunan, bukan lagi balik ke sini. Atau pertobatan 360 derajat, kayak gimana? Cuman muter doang. Kenapa? Gue cuma dibaptis doang, ikut kasasi, udah selesai. Ke sini. Enggak. Pertobatan itu 180 derajat. Ada perubahan. Yang perubahan itu kita selalu kenal dengan namanya pertumbuhan. Nah, ketaatan dan ketekunan tidak bisa kita kesampingkan jika kita mau hidup kudus. Nggak bisa Bapak sekalian. Kalau kita mau kudus, ya itu mesti ada ketekunan, ketaatan. Sama kalau kita nih mau sehat, apalagi body kita pengen bagus tuh ya. Saya lihat di sini ada jemaat yang fitness tuh. Kelihatan kenapa? Ada bentuknya nggak kayak saya, ya one pack. Ya kenapa? Dia jaga makan terus berolahraga, nge-gym. Waktu nge-gym betul-betul nge-gym, bukan ini nge-gym jempol. Ketaatan dan ketekunan inilah yang menjadi bagian manusia yang bekerja sama dengan Roh Kudus dalam diri kita. Karena kita mengamini setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, atas anugerah Tuhan kita diselamatkan, dipilih, ada Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus jangan dikacangin dalam hidup kita. Dibiarin gitu aja. Sadari bahwa ada Roh Kudus. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, ya Tuhan, Roh Kudus mampukan saya. Saya mau belajar taat dan tekun sama Tuhan. Saya mau ikut pimpinan Roh Kudus. Itu sekalian. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu walaupun pengudusan itu semata-mata merupakan karya Allah, hal ini bukan berarti bahwa kita sebagai umat kudusnya tidak melakukan apa-apa. Ya. Seorang bernama Wayne Grudem. Menjadi orang Kristen adalah anugerah Allah yang menuntut keterlibatan kita. Hal yang sama juga terjadi dalam pengudusan. Jadi Bapak sekalian, ada keterlibatan kita dalam proses pengudusan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam, kembali kepada firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Penempatan 1 Petrus 1 16 itu di awal. Sebelum umat Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi kuduslah dulu nih kamu nih. Sebab apa? Pribadi yang kau layani adalah Allah yang Maha Kudus. Lalu Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan lihat tindakan kita. Bentuk ya bagian kita. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Kita saat teduh, kita berdoa atau kita ibadah, kita melayani kalau kita masih hidup mengejar dunia ini, ketidakkudusan. Lalu ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Itu jelas sekali sana katakan. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus.
Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui tema ini, ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah mulia, kita tahu bahwa dunia ini rusak, justru kita sebagai umat yang sudah dikuduskan, ada tindakan kita, yaitu apa? Tunjukkanlah kekudusan hidupmu. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Bahwa saya setelah di dalam Tuhan berbeda dengan dunia ini. Tadi di dalam berita ayat firman Tuhan, berita anugerah kan? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Bukan lagi mengasihi dunia, tetapi mengasihi Allah. Apakah firman Tuhan masih belum jelas? Dengan jelas dan gamblangnya firman Tuhan sudah mengatakan. Bapak Ibu sekalian, kata dikuduskan berarti dibuat menjadi kudus. Namun kata kudus ini juga berarti bahwa kita tuh dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita mau enggak menjadi pribadi yang Tuhan pisahkan dari dunia ini? Jangan serupa dengan dunia ini. Kita mau enggak? Khususnya anak muda, mau enggak dirimu dipisahkan dari dunia ini? Tidak serupa dengan dunia ini. Mau enggak? Atau masih mencintai dunia ini? Pada dunia ini suatu saat akan kita tinggalkan. Dengan segala keburukan dunia ini, saya belum mau, saya masih suka sama dunia ini. Kenapa? Teman saya lebih banyak. Ya terus aja hidup dalam dosa. Nanti juga di neraka teman lu banyak. Tapi sekalian, Charles Colson mengatakan, kesucian juga berarti menjadi orang yang mencerminkan sifat Allah. Agar kerajaannya yang tak kelihatan menjadi kelihatan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pergumulan kita sekarang nih, ya mentalnya apa? Suka-suka gue, betul nggak? Betul? Suka-suka gue. Kenapa? Standarnya saya, betul? Bu Ati bilang apa? UUS, ujung-ujungnya saya, ya. Karena ujung-ujungnya saya, suka-suka gue, kebenarannya berdasarkan gue dong. Contoh yang selalu diperdebatkan, merokok, minum minuman keras, pergi ke bar. Ya, kalau seks udah jelas itu mah wah dosa. Tapi kan merokok enggak lah, dosanya masih recehan. Ya. Apalagi ngisep vape ya. Betul? Ya, bukan vape obat ini loh, obat nyamuk loh ya. Lu ngisep obat nyamuk vape yang 6 bulan mati lu ya. Vape. Ya kayak mikrolet. Wah, gitu ya. Terus apa, minum-minuman ke bar segala macam, ya tidur sampai larut malam gak jelas ngerjain apa, kecuali kalau yang kuliah di cabang itu kebanyakan arsitek, lembur-lembur karena ngerjain kuliah itu oke lah. Walaupun saya bilang jangan, ya coba atur, nggak bisa koin tugasnya banyak, gitu ya. Oke, nah terus dikatakan kok nggak ada firman Tuhannya, ya jangan berzina jelas, jangan berdusta jelas, jangan masa tuh nggak ada tuh firman Tuhan, no smoking. Firman Tuhan udah jelas di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Semuanya boleh, tapi berguna kagak? Betul nggak? Ngerokok berguna nggak? Tunjukkan kepada saya rokok itu berguna. Kalau betul ada kegunaannya, saya ikut ngerokok. Tunjukkan kalau ke bar itu jauh lebih baik. Ada sesuatu yang baik, saya ikut ke bar. Nonton film porno, tunjukkan kalau itu ada kegunaannya. Nyontek juga sama, ngomong kasar juga, tunjukkan kegunaannya. Kalau kita pakai definisi ini, apakah saya dengan merokok ke bar bisa mencerminkan sifat Allah sama teman saya yang sama-sama juga merokok atau ke bar? Jawab. Bisa. Bro, gua penginjilan bu ya. Lu tuh berdosa. Kasih Allah tuh, wah luar biasa. Muliakan Tuhan. Yang tadi anak pemuda, yang saya contohin dia bawah. Kirain 2-3 orang anak Tuhan berkumpul berdoa ini berasap. Kenapa? Rokok ngebul. Bapak sekalian, keselamatan sejati menghadirkan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi kudus. Ketika Allah menyelamatkan kita melalui Kristus, Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga dari pengaruh dosa. Jika sebagai orang Kristen kita terus hidup di dalam dosa, berarti kehidupan kita berlawan dengan maksud Allah yang terkandung di dalam penyelamatan. Bapak sekalian, di dalam Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ingat, di situ ada kalimat yang saya garisi. Mendidik, ia mendidik. Tuhan mendidik kita. Caranya dengan apa? Firman Tuhan. Sola Scriptura. Mau cari di mana lagi? Kita mencari motivator-motivator yang begitu mahal dibayar. Kita mencari buku-buku pengembangan diri untuk hidup kita jauh lebih baik. Tetapi firman Tuhan kita tinggalkan. Saya tidak mengatakan bahwa buku-buku yang dijual itu tidak baik. Baik. Tetapi sebagai anak Tuhan harus kita dasari dengan sola scriptura. Hanya firman Tuhan. Karena kalau kita hanya mengandalkan buku-buku yang ditulis oleh manusia dalam segala keberadaannya, kita nanti jatuh jadi kepada apa? Self glorification. Kita menjadi pribadi yang lupa diri. Beberapa tahun yang lalu kan sempat heboh dengan apa? Yes you can, saya bisa. Akhirnya apa? Ketika saya bisa, saya lupa, saya tuh bisa karena Tuhan. Bukan saya bisa karena apa? Talenta saya, bakat saya, kemampuan saya. Lupa dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Itu yang dari oleh dunia. Dunia semakin apa? Kita jauh dari Tuhan. Manusia semakin apa? Menjadikan dirinya ilah dalam hidupnya. Manusia lupa sama Tuhan bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Itulah Bapak sekalian mengapa penting dalam kehidupan kita sola scriptura. Firman Tuhan. Para pelayan apalagi? Penatua majelis. Kebangetan kalau tidak baca Alkitab. Dan baca Alkitab bukan sekedar apa? Saya sudah baca loh Kejadian sampai Wahyu berapa kali. Saya suka men-sharingkan loh firman Tuhan. Saya hafal ayat. No, bukan seperti itu. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, tapi lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi pembagi firman Tuhan, tapi kita lupa kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak sekalian perlu kita pertanyakan, apakah sungguh-sungguh Injil sudah menguasai hidup kita? Bapak sekalian, apakah ada bukti kekudusan yang diperhatikan dalam kehidupan saya? Apakah saya punya keinginan untuk hidup kudus? Apakah saya meratapi kelemahan saya dan dosa yang masih saya lakukan? Kemudian sungguh-sungguh mencari pertolongan kepada Allah. Bapak sekalian, dalam masa pandemi ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan banyak menerpa saya. Semenjak PSBB dari bulan Maret, Tuhan terus bongkar diri saya, termasuk emosi saya. Termasuk kenajisan saya. Tuhan bongkar semuanya. Yang menjadi saksi hidup siapa? Istri saya. Saya sampai menangis kepada Tuhan. Kalau saya sampai terus begini Tuhan, bagaimana saya menjadi berkat? Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya sebagai anak Tuhan. Saya sampai minta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali. Ada orang-orang di luar gereja ini Bapak sekalian yang begitu setia mendoakan saya. Dan selalu mengingatkan dengan begitu keras. Kamu anak Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jaga kekudusan hidupmu. Penyampaian yang begitu lembut, tapi keras Bapak sekalian di dalam memberikan makna. Bapak sekalian, kemuliaan Tuhan tidak tampak dalam kehidupan anak Tuhan jika dirinya tidak mengejar kekudusan. Oleh karena itu Bapak sekalian, setelah Yesaya mengalami perjumpaan Allah secara pribadi, mengalami dirinya dikuduskan, maka Yesaya mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil Yesaya untuk sebuah misi. Dia tidak langsung memberikan sebuah perintah kepada Yesaya. Dia juga tidak memohon-mohon kepada Yesaya. Dia hanya memberikan sebuah pertanyaan, ada undangan. Siapakah yang mau kuutus? Lalu Yesaya meresponi, ini aku utus laku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan prinsip saya Bapak Ibu sekalian, saya gak mau maksa. Apalagi sampai ngelobi, apalagi sampai memohon-mohon. Ya. Kenapa? Saya ingin mengajari kepada jemaat Tuhan bahwa pelayanan itu adalah anugerah.
tanda kasih kepada Tuhan. Masa seorang anak Tuhan yang katanya sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sekarang Tuhan bertanya siapa yang mau melayani? Nanti dulu. Atau seseorang harus diutus. Ya, apalagi dalam utus itu harus memohon-mohon. Udahlah pelayanan. Seperti itu. Pelayanan itu Bapak sekalian jauh lebih mahal daripada pekerjaan kita. Kenapa? Karena pribadi yang mengutus adalah Allah yang maha mulia, maha kudus. Yang sudah membayar kita dengan darah yang begitu mahal. Menebus saya dan saudara. Anda mungkin dalam pekerjaan karena bos Anda digaji, Anda mengikuti. Walaupun mungkin kadang bergumul dengan pekerjaan yang diberikan oleh bos kita. Tetapi dalam kehidupan anak Tuhan, siapa yang menjadi big boss kita? Siapa kepala gereja kita? Siapa pribadi yang punya otoritas dalam kehidupan kita? Dia Yesus Kristus, Allah yang maha mulia yang sudah mati menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Masa pelayanan masih berpikirnya nanti Tentu, sekalian, kalau memang dalam pelayanan kita nggak mau karena kita belum merasa yakin kita diselamatkan, apalagi kita belum pernah mengalami perjumpaan pribadi, it's okay. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan yang berinisiatif bertemu dengan kita. Firman yang berbicara kepada kita. Jadi Bapak sekalian saya harap ke depan, nggak ada jemaat Hosana. Nanti dalam masa pandemi selesai, susah disuruh pelayanan. Mintanya hanya apa? Berkat, 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 dan berkat. Bapak sekalian, bagaimana kondisi dunia saat ini? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kondisi dunia ini semakin rusak Bapak sekalian. Jangan hanya terfokus kepada masa corona. Di mana yang mengatakan masa corona ini baik. Kenapa? Bumi ya semakin indah. Orang-orang Jakarta maaf ya kasihan. Baru masa corona ini melihat langitnya berawan biru. Karena selama ini polusi Bapak sekalian. Ya sampai wah ternyata bagus ya awannya. Bapak sekalian tapi jangan kita lupa. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapak sekalian bukan satu kebetulan ketika kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa ini. Kita harus menjalani panggilan sebagai umat yang sudah dikuduskan. Bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita. Udah mencerminkan gak sebagai keluarga yang dikuduskan? Bagaimana kita berelasi? Keberadaan kita sudah menunjukkan enggak sebagai pribadi yang dikuduskan? Bagaimana kita bergereja? Bagaimana kita juga bekerja? Bahkan juga ketika kita menjalankan masa-masa studi, baik sekolah ataupun kuliah. Bapak sekalian ini ada satu buku yang bagus sekali. Buku ini memaparkan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang ternyata tidak jauh dari dunia. Sama, baik dalam hal uang, seksual, relasi. Kehidupan-kehidupan yang seharusnya orang-orang Injili sudah hidup di bawah kuasa Injil, tapi masih hidup di dalam keinginan dunia. Ini buku yang baik sekali. Saya gak mau pinjemin. Kenapa? Ya, udah banyak buku saya beberapa udah dipinjemin gak baik-balik. Ya. Bapak sekalian, sebelum kita pergi memberitakan firman Tuhan, pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Apakah diri kita sudah menjadi orang yang mencerminkan sifat Allah? Agar kerajaannya yang tak kelihatan menjadi kelihatan dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah betul-betul dikuasai firman Tuhan? Bapak sekalian, ingat kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini harus menunjukkan pribadi yang berbeda. Tidak serupa dengan dunia ini. Ya, bahkan gereja ya sekarang lebih takut kehilangan mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup kudus. Sehingga kebenaran firman Tuhan tidak diterapkan dalam kehidupan bergereja. Hanya diberitakan tapi tidak dilakukan. Karena gereja sekarang hanya dijadikan tempat untuk apa? Mengumpulkan massa. Padahal gereja itu tempat dikumpulkannya para murid Tuhan Yesus. Yang mau sungguh-sungguh belajar. Gereja lupa terhadap amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan massaku. Semua bangsa menjadi muridku. Bapak Ibu sekalian, kita telah ditebus dan telah dikuduskan. Kita telah dipisahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Ingat tadi kata kudus yang dipisahkan. Dan ingat sebagai orang yang telah dikuduskan atau dipisahkan untuk melayani Allah. Layanilah sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan inginkan. Bukan keinginan atau kemauan kita. Mari kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kan hal yang baik, betul? Bahkan memakai nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu. Merasa sok kenal, sok dekat sama Tuhan. Tapi sayang, Tuhan mengatakan, saya tidak mengenal kamu. Jangan itu terjadi di kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Begitu giat maini Tuhan, tapi ujung-ujungnya apa yang kita lakukan hanya untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, janganlah kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk memaksakan keinginan atau kehendak kita. Dalam anugerah dan kasih Allah yang luar biasa, Dia menerima kita apa adanya. Tetapi bukan berarti kita seadanya atau begitu-begitu saja. Ia ingin melihat pertumbuhan dalam hidup kita. Ya. Ketika Tuhan menghancurkan kita dan membentuk kita dalam proses pengudusan, kita harus belajar mengucap syukur, walaupun itu memang menyakitkan buat kita. Oleh karena itu, marilah kita hari demi hari, jam demi jam, menyerahkan setiap bagian dari keberadaan kita dalam kesetiaan kepadanya. Jadikan diri kita sebagai para penyembah yang memuliakan Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini. Begitu juga dengan gereja. Gereja adalah tempat bagi orang-orang berdosa. Tetapi bukan berarti akhirnya dosa itu kita biarkan masuk dalam gereja. Bahkan juga dosa kita biarkan berpraktek dalam kehidupan bergereja. Justru yang kita lakukan adalah melawan dosa itu dengan kebenaran firman Tuhan. Sola Scriptura. Ketika gereja menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan bergereja, maka gereja telah mengambil bagian menjadi rekan kerja Allah untuk membimbing umat Tuhan untuk hidup kudus, dan tentu saja gereja tersebut memuliakan Tuhan. Sebagai terakhir Bapak sekalian, dalam Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya setiap kami termasuk hamba-Mu melakukannya dalam kebenaran, di dalam pimpinan, arahan daripada Roh Kudus. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Amin.